Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan membawakan tema rukun puasa. Rukun puasa itu ada berapa? Ada yang tahu? Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah menahan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Berkehendak melakukan sesuatu muqtaronan bi fi'lihi yang dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Dan tempatnya niat itu di dalam hati. Kita ambil contohnya yang gampang, kita ambil dulu dari kegiatan sholat dulu ya. Yang namanya sholat, ketika niat sholat kan harus bebarengan dengan awal perbuatan sholat. Contohnya niat sholat subuh, sholli fardhu subuh rakaataini lillahi ta'ala ya. Allah di mulut doang, maka itu tidak sah. Jadi harus dari takbir Allah, niat dalam hati Allahu Akbar, niat sholat subuhnya itu di dalam hati. Terus gimana dengan yang namanya puasa? Sedangkan puasa persisnya terbitnya fajar itu kita tidak tahu ya. Jangan-jangan kita biar ngepasin itu ternyata udah kelewat. Maka nanti kalau kita nggak niat udah kelewat, maka puasanya tidak sah. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita diperbolehkan untuk niatnya itu boleh di malam hari. Boleh ketika habis maghrib kalian buka puasa, sholat maghrib ya, kemudian niat berpuasa itu diperbolehkan. Kemudian boleh di waktu isya, boleh di tengah malam, boleh ketika sahur, itu boleh yang namanya niat. Yang kedua adalah mencegah segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu mencegah segala sesuatu masuk ke dalam tubuh kita melalui 5 lubang. 5 lubang, ada yang tahu apa aja? Nah, yang pertama adalah telinga. Yang pertama adalah telinga ya. Seumpamanya kalian lagi mandi sengaja, mandi di kolam renang sengaja telinganya dimasukin pakai air. Sengaja, bahasanya sengaja dimasukin pakai air, itu puasanya batal. Atau kalian lagi wudhu sengaja masukin airnya ke hidung, sengaja masukin air ke hidung sampai masuk ke dalam tenggorokan sampai ke perut ya, itu puasanya batal. Yang lubang yang pertama tadi apa? Hidung. Lubang yang kedua adalah salah, kok ini hidung sih? Salah kan? Lubang yang pertama adalah telinga. Lubang yang kedua adalah hidung. Lubang yang ketiga adalah mulut. Umpamanya kalian lagi puasa, wudunya kumurnya pakai es teh atau kumurnya pakai es kelapa seger. Habis seger ada sisa sedikit kelapanya atau airnya, ditelan sama kalian. Nelannya itu haram karena membatalkan puasa. Kalau kumur doang pakai air biasa itu makruh selagi tidak masukkan air ke dalam perut. Dan lubang yang keempat yaitu kubul. Apa itu kubul? Kubul itu adalah jalan depan yang biasa buat BAK. Nah, itu yang membatalkan puasa. Dan yang kelima yaitu dubur. Dubur itu jalan belakang ya, itu yang namanya dubur ya. Umpamanya kalian sekarang kita bahas yang mungkin kalian belum pernah ngalamin.
Seumpamanya kalian itu lagi tidur ya, kemudian ngeces, ilernya, ecesnya itu hampir mau jatuh, hampir mau nempel ya, baru molor doang. Molor, selagi air liur itu belum kesentuh apapun dan kalian itu di dalam ruangan yang ber-AC ya, nggak ada debu yang berterbangan, kalian lagi tidur duduk, kemudian ecesnya itu mau nempel, kemudian kan serup lagi, umpamanya ya, walaupun ini jorok, umpamanya kalian hirup lagi, kan nggak sengaja umpamanya hirup lagi, itu tidak apa-apa karena tidak, air liur itu masih hubungannya masih dengan mulut, masih nempel. Kalau sudah nempel baru itu dikatakan batal. Oke, untuk kelas 1, 2, dan 3 silahkan jawab pertanyaan Bapak. Rukun wudhu itu ada 2. Sebutkan. Tulis di WA, kirim ke guru pembimbing kelompok Amalia Ramadan. Dan untuk kakak kelas 4, kakak kelas 5, dan kakak kelas 6, silahkan ringkas kulma ini, kulma Bapak ya, diringkas sebagus mungkin ya ringkasannya, dan kirim, ditulis di WA, kirim ke guru pembimbing kelompok Amalia Ramadan. Dan sekian dari Bapak, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.